9 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari tutorial Rifai. Saya mau nanya kernel itu apa sih dan fungsinya apa. Dulu pernah di sekolah dikasih tahu cuma jembatan software dan hardware, tapi kurang detail. Oke. Paling gampang sih lihat di Wikipedia. Sama di kuliah saya. Ada di kuliah sih sebenarnya. Saya dikasih lihat dua-duanya ya. Ini kuliah LMS Ono Center RID/Moodle. Anda bisa masuk. Kalau Anda bikin account di sini, Anda bisa akses ke kuliah ini, OS atau sistem operasi. Oke. Kernel diterangkan di sini nih. Ini dia. Interupsi, model, memory management, virtual memory, multitasking, disk access file system, segala macam di sini. Video-videonya diterangkan di sini. Cuman ini saya bikin video lagi tambahan, berarti yang lebih spesifik lagi ke arah kernelnya aja. Mudah-mudahan bisa. Anda bisa masuk Google. Oke. Tulis kernel. What is? Biasakan pakai bahasa Inggris kalau searching di Google ya, soalnya informasinya jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Jadi what is kernel, mulai keluar. Langsung referensinya ke Wikipedia, keren kan? Padahal Wikipedia sama kampus-kampus bilang kalau referensi jangan pakai Wikipedia, padahal referensinya ada di Wikipedia. Gimana dong, bingung kan ya? Saya penulis Wikipedia juga, jadi saya penulis wiki lah, dulunya Wikipedia, cuman didepak sama moderator, jadi penulis wiki doang. Oke, kita masuk ke Wikipedia ini. Bisa dibaca, cuman baca pusing. Jadi enakan lihat gambar. Lihat gambar ini aja dah. Jadi kira-kira inilah jembatan maksudnya ini. Jadi kalau ada aplikasi di atas, ini ada prosesor, ada memori RAM, ada printer, ada modem, ada Ethernet segala macam, hardware di bawah. Jadi prosesor, CPU, ada Intel i8, i5, i7 apa segala macam. Ini prosesor. Memori ada yang 8 GB, ada yang 4 GB, ada ini. Di sini memori, device-nya bisa Ethernet segala macam. Ini nggak bisa ngomong sama aplikasi langsung, dikontrol semua sama kernel. Kernel yang ngatur komunikasi antara aplikasi ke hardware-nya itu kernel semua. Tapi kalau ngitung apa segala macam, aplikasi biasanya ngitung. Cuman kan data-data ditaruh di memori, taruh di hard disk. Jadi komunikasinya lewat kernel semua. Untuk komunikasi antara si aplikasi ke hardware, gitu ya. Tapi kalau udah tambah kurang kali bagi itu di aplikasi, bukan di sini. Jadi yang ngatur kernel buat komunikasi. Karena ini kan harus ganti-gantian makainya, nggak bisa sekaligus semua. Pas dia ngitung pun dia butuh ngomong ke CPU, ke prosesor. Karena proses hitungannya ada di prosesor, tambah kurang kali bagi prosesor. Jadi ini akan komunikasinya gila-gilaan di sini sebenarnya. Gitu ya, beres ya, udah mulai kebayangkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, kernel adalah komputer program di intinya operating system. Jadi inti dari operating system. Jadi kernel bukan operating system itu sendiri, tapi dalamnya operating system ada kernel, kira-kira gitu, beres ya. Karena operating system kira-kira bagian yang ini operating system nih semua. Ada kernel, terus yang ngatur nanti ada tampilan di layar, itu operating system, tampilan layar. Terus nanti mouse bisa gerak-gerak, itu operating system. Cuman yang menghubungkan antara operating system ke hardware-nya itu kernelnya itu. Oke. Dia punya complete control over everything in the system. Itu bagian yang terintegrasi dari operating system, portion of operating system code that always resident in memory, kira-kira gitu. Nih ya, bagian dari operating system yang selalu ada di memori, karena dia akan standby terus ngurusin macam-macam. Dia memfasilitasi interaksi antara hardware, software, komponen dan sebagainya. Pada saat startup dia akan jalankan bootloader, dia akan ngomong input output, software dan sebagainya. Oke, jadi dia ngomong ini semua, gitu. Nah, bagian kernel yang sering dijalankan biasanya ada di memori sih. Jadi waktu dia load, sistemnya jalan, bagian yang sering dioperasikan akan ada di memori. Kita bisa lihat di sini sih. PSAX more.
Nah ini kernel semua nih. Ini kernelnya jalan. Tapi kalau kita lihat ke bawah-bawah, nah ini kalau kita lihat di sini ada Chrome. Ini udah bukan kernel, ini aplikasi, ini browser, PSAX buat ngelihat software apa, aplikasi apa aja yang jalan di desktop yang saya pakai ya. Jadi kita bisa lihat sih. Nah ini kayak event ini kernel. Oke, ini Python, Kazam. Ini buat aplikasi yang buat ngerekam video ini. Jadi screen recordingnya saya pakai Kazam, bisa kelihatan di sini. Tadi kernelnya kelihatan juga. Ini Chrome-nya kelihatan banget ini. Ini aplikasi nih, udah Chrome, semua aplikasi. Jadi ini kelihatan semua dari PS Access, kita bisa ngelihat semuanya lagi jalan tuh apa aja. Beres ya. Ini kernel. Oke. Mungkin kalau mau ngelihat secara umum paling enak di sini sih. Ini kelihatan semuanya langsung. Jadi dia urusannya ke ngurusin RAM, ngurusin input-output device, itu bisa hard disk, bisa USB, bisa Ethernet, bisa layar, segala macam. Itu input keyboard, mouse, segala macam, ini input-output semua. Dia ngatur resource di dalamnya. Oke. Misalnya timing, karena ada prosesor segala macam ya. Prosesornya mau prosesor mana dipakai, ini misalnya kayak gini nih, saya kasih lihat top, saya ketik top, ini kernel yang ngatur nih. Ini yang paling enak Hatop sih. Belum saya install, coba sudo apt install Hatop. Jadi kita bisa, ini resource kalau Hatop kita bisa lihat resource ya. Oke, kita install Hatopnya. Hatop lebih enak lihatnya, kalau top gak enak lihatnya. Ini udah jalan, Hatop. Come on. Oke, Hatop. Ini kelihatan ada 4 core. Mana yang kepake, mana yang masih kosong, segala macam kelihatan ini. Ini 4 core-nya kelihatan. CPU core 1 27%, 14%, 18%, 14% kelihatan. Memorinya ada berapa nih? 16 giga. 15,6 giga, 16 giga lah memori. Terus swapnya ada berapa, kelihatan kepake berapa. Ini resource kepake. Dan ini yang lagi running siapa aja. Kelihatan nih Kazam lagi runningnya gila-gila ini Kazam. Kazam lagi record video soalnya. Dia nge-record video tentang dia sendiri, bego ya. Oke. Nah ini di bawah-bawah ini kernelnya jalan nih, sistem D ini kernel semua nih, bawah. Jadi kita bisa ngelihat sih dia lagi jalan apa, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi ini kira-kira resource. Memori kita bisa ngatur gini, kalau memori, cara berpikirnya. Memori kita 16 giga. Oke. Nanti kita alokasiin sekian sampai sekian buat Kazam, sekian sampai sekian buat browser. Kalau browser lagi nge-web kemana, sekian buat masuk ke, ini kan saya lagi ke Wikipedia. Sekarang sekian buat Wikipedia. Sekarang buat yang sekian buat YouTube. Jadi ini ngatur manajemen di sini. Kalau device management kayak hard disk, kayak Ethernet segala macam, dia ngatur juga. Misalnya kita mau save ke hard disk. Apakah di save semua? Nggak mungkin, pasti tewas. Jadi dia ngatur pelan-pelan. Oke, sekian dimasukin dulu, sekian dimasukin dulu, sekian dimasukin. Itu yang ngatur device management. Oke. Di sini juga diterangkan tentang kernel design. Dia bisa protect, kernel bisa ada proteksinya juga. Proteksi itu kira-kira gini. Ada software yang nggak bisa masuk ke dalam kernel langsung, karena terlalu bahaya kalau software bisa masuk ke kernel langsung. Jadi biasanya dia diproteksi. Jadi ada yang software aplikasi yang levelnya user aja, kayak admin root lah. Ada yang bisa root, bisa masuk sampai ke hardware dalam-dalam. Tapi kalau aplikasi kayak Word apa segala macam itu biasanya di user space, jadi nggak bisa masuk ke akses ke hardware banget. Jadi ini bisa diproteksi, bisa ngatur komunikasi antar proses yang sedang berjalan, dia bisa ngatur manajemen ini. Dan kernel ini, di sini nggak kelihatan ya, tapi di kuliah saya ada nih di sini nih. Dia juga bisa ngatur multitasking. Jadi ada beberapa multitasking itu kira-kira gini. Jadi kalau ada beberapa software jalan,
Kalau Arduino nggak bisa multitasking, dia satu aplikasi jalan satu aja, satu prosesor buat satu. Tapi kalau kita lihat komputer kita ini, kan satu komputer bisa banyak aplikasi yang jalan sekaligus. Ada Word jalan, ada browser jalan, ada file transfer jalan, segala macam. Ini dia bisa ngatur multitasking. Konsekuensi dari ngatur multitasking adalah dia harus ngatur, oke, detik ini kamu yang jalan, detik ini kamu yang jalan, detik ini, dan ini ngatur multitasking. Oke, ini diterangkan di bagian agak bawah sih sebenarnya dari kuliah saya. Ini namanya scheduler. Dia ngatur jadwal. Oke. Jadi diterangin lebih dalam di kuliah saya sih sebenarnya bahwa kita bisa ngatur sih jadwalnya. Contoh ngatur jadwal gini, ngatur jadwal misalnya, oke, kalau nggak di sini juga bisa kalau nggak sini aja lah, cerita aja dah. Kita bisa ngatur misalnya, oke, ini Office nggak perlu processing yang banyak. Oke, prioritasnya diturunin. Jadi kita bisa ngatur prioritasnya sebenarnya. Oke, Office diturunin prioritasnya. Oh, ini lagi mainan real time. Jadi waktunya cepat banget. Misalnya kita lagi bikin OpenBTS. Aplikasi OpenBTS itu butuh sekali processingnya harus real time. Jadi yang lain-lain dikasih prioritas rendah, OpenBTS-nya dikasih prioritas tinggi. Jadi yang ngatur itu di sini. Ini tadi yang buat antrian ya, antrian ke harddisk. Misalnya kita lagi save file ke harddisk, kita bisa ngatur scheduling ke harddisknya. Untuk monitoring sistem operasi, kerjanya dijelaskan di sini. Contoh tadi, saya bisa pakai hotop buat monitoring. Ini contoh monitoring sistem operasi. Jadi kita bisa ngelihat di sini apa yang lagi berjalan di sistem operasinya, bisa kelihatan banget. Oke. Memorinya berapa, segala macamnya berapa, terus aplikasi apa yang jalan. Ini bisa kita rubah juga nih sebenarnya. Ini bisa kita rubah sih prioritasnya. Oh, ini dia. Bawah-bawah sini. Ini ada nice minus, nice plus. Kalau nice itu si aplikasi jadi lebih nice, lebih sopan. Dia nggak ngambil prosesor lebih banyak. Jadi kita bisa atur sih sebenarnya dari sini. Beres ya. Itu masalah scheduling sih. Oke, udah kebayang di situ. Jadi ini urusan secara umum seperti itu. Nah, kernel juga macam-macam. Ada monolithic kernel. Contoh Linux itu monolithic, jadi semua jadi satu. Ada yang microkernel, jadi harus digambarin sih. Ini monolithic kernel sih kayak gini doang sih. Di dalamnya kita kenal yang namanya istilahnya kernel module. Kernel module dalam bahasa Windows itu kira-kira driver lah kira-kira. Tapi kernel module kita nyebutnya. Contoh monolithic kernel adalah Unix. Oke. Unix itu contoh monolithic kernel gitu ya. Unix, FreeBSD ada kalau nggak salah silsilah mana tadi. Oke. Nah, terus ada juga yang microkernel. Microkernel ini jadi jadi satu semua, sebagian akan dilepas-lepas dalam bentuk server kecil. Oke. Dan ini melakukan inter-process communication, IPC ini, inter-process communication dilakukan untuk komunikasi antara kernel dengan server, dengan software segala macam. Kalau dia software lagi butuh layanan tertentu, dia akan ngomong ke server. Terus dia koordinasi ke kernel. Servernya banyak di sini, ada banyak server di sini, nggak cuma satu. Kalau ini ke memori lebih enteng nih sebenarnya. Jadi kernelnya lebih enteng dibandingkan yang monolitik tadi. Kalau monolitik semuanya akan dimasukin ke memori gitu. Kalau ini enggak, hanya yang dibutuhin yang akan masuk, yang nggak butuh dilepas. Cuman yang jadi masalah kalau software mulai banyak, ini komunikasi jadi horor nih ceritanya. Akibatnya bisa kacau, bisa overload juga buat komunikasinya. Kalau yang monolitik nggak overload dia, nggak ada komunikasi. Soalnya komunikasi udah di dalam sini semua, udah di memori semua, emang udah jalan aja, udah beres. Cuman ini jadi gede banget, jadi bulky banget lah, gede banget. Itu mikrokernel. Ini ada perbandingan antara mikrokernel dengan multikernel dari sisi performance. Akhirnya pada dasarnya mereka pakai hybrid sih. Contoh Windows itu hybrid kategorinya. Tapi tetap aja ada juga Apple macOS XNU, ada OS F1, FreeBSD ini
Jadi campuran udah mulai nyampur sih. Jadi konsepnya mulai campur antara monolitik sama mikro kernel, campur jadi satu. Ada yang mukle bikin nano kernel, exokernel. Nah, kalau kita lihat sejarahnya lebih seru lagi, ada kernel sistem operasi yang awal ini buat ini sih militer, buat ini kalau nggak salah, buat nembak lupa nih. Ya kayak gini lah, pokoknya buat militer lah dia intinya. Nah, kemudian ada yang time sharing, ini satu sistem operasi bisa dipakai rame-rame. Contoh yang kita pakai sekarang ya ini time sharing. Oke. Ini Amiga, ini buat grafik terutama, dan Unix. Nah, Anda bisa lihat di sini silsilahnya. Kemarin di Twitter ada yang bilang Linux ini bukan turunan langsung. Bener sih emang, bukan turunan langsung. Cuman kan kita bercandanya, jadi ini anak haram. Jadi yang awal asal muasal sistem operasi mulai dari PDP ya, keluarga mainframe PDP, dari DEC, terus PDP 7 turun jadi Unix. Oke. Tapi pecah, ada PWB Unix, terus jadi ini. Yang warna hijau adalah open source, yang warna orange yang mix, yang warna merah closed source. Jadi Sun OS termasuk closed source, tapi dia lepas jadi open BSD. Terus Unix 9.10 jadi FreeBSD. Awalnya 386 BSD, terus jadi FreeBSD sampai sekarang FreeBSD. Oke. Yang ini BSD jadi Dragonfly. Oke. Ini ada NetBSD. Jadi ada turunan yang ini BSD-nya ada 3. FreeBSD, Dragonfly, NetBSD, OpenBSD. Oke. Cuman ini ada yang masih ngotot pakai closed source sih. AX, ini IBM. HPUX, ini HP Hewlett Packard, Solaris. Masih ngotot dia close. Oke. Tapi ada yang lepas, ada yang Solaris, Open Solarisnya ada lepas. Gitu ya. Nah, di sini turunannya dari sini turunan FreeBSD nih. Nah, ini ada yang lepas masuk ke next step jadi macOS. Makanya kita kadang-kadang nyebut macOS turunannya FreeBSD, padahal bukan FreeBSD langsung sih. Ya dia ambil juga sih. Tapi yang gedenya dari sini, dari next step. Next step turunannya dari Unix 9.10 ini, 8 lah, versi 8 turun jadi next step. Terus macOS server, terus jadi macOS yang dipakai sekarang, Darwin segala macam yang dipakai sama teman-teman yang pakai Mac, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak langsung dari FreeBSD-nya langsung. Nah, Linux ada Minix, ada Linux ya. Jadi Minix sama Linux cara kerja programmernya nggak ngambil source code dari sini. Jadi source code-nya nggak diambil dari sini langsung. Kalau source code diambil dari sini namanya turunan langsung. Kalau Linux sama Minix caranya adalah dia ngelihat, perilakunya seperti ini. Kalau LS dia bisa nge-list file. Kalau kayak CP itu bisa copy file. Jadi dia ngelihat cara kerjanya FreeBSD, diambil. Caranya aja diambil. Source code-nya bikin sendiri lagi. Gitu. Makanya dia dibilangnya bukan turunan langsung. Karena source code-nya beda. Jadi source code-nya lain di sini. Ini ada tahunnya di sebelah sini ya. Ada tahunnya sebelah kiri. Dan ini adalah silsilahnya. Jadi mulai dari tahun 70-an sih, 70-an. Saya umurnya masih berapa tahun nih ya? 70 tahun, saya masih kelas 1 SD nih, kelas 1, kelas 2 SD nih, daerah sini. Anda mungkin belum pada lahir. Saya masih SD, orang udah bikin sistem operasi, gila. Sekarang ini masih sampai 2019. Jadi kira-kira gitu cara ngelihatnya. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kernel kepada Mas Tutorial Rifai. Oke. Jadi referensinya gampang, bisa masuk kuliah saya, bisa masuk di video saya juga ada, saya kasih lihat lah di YouTube saya juga ada sih sebenarnya. Masuk ke Ono Center. Oke. Masuk ke playlist. Di sini ada playlist sistem operasi kalau nggak salah. Mana sih dia? Ini dia.
pilih sistem operasi. Cuman ini nggak terlalu kayak kernel atau apa ya. Ini lebih banyak misalnya bagaimana cara bikin OpenWRT, bagaimana cara bikin ngompal kernel Linux, apalah segala macam. Jadi yang ini jarang saya bahas sih sebenarnya. Yang ininya jarang. Saran saya sih coba kerjain kuliah sistem operasi. Di sini juga ada link-link ke video-videonya supaya dapat gambaran lebih detail tentang kernel itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Tutorial Rifai dan teman-teman yang lain.